Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 237. Kenshin, yang baru saja bicara dengan Iwan tentang perihal belajar mengemudi mobil. Kini mereka berdua akan berangkat, bersiap bekerja di pagi ini. Seperti biasa, mesin motor butut itu dipanaskan terlebih dulu. Kenshin dan Iwan menunggu. Di tengah hal itu, handphonenya Iwan berdering. Lalu ia melihatnya. Tak ada nama yang tertera. Meskipun demikian, Iwan itu mengangkatnya. Dirinya lalu menyapa. "Halo, dengan siapa ini?" Langsung saja tanya Iwan itu. Mendapat jawaban, "Hei Iwan, pagi ini lu jangan sampai telat. Teman lu pula suruh masuk kerja. Jangan bolos lagi. Awas lu kalau melanggar." Telepon itu langsung ditutup. Tanpa memperkenalkan nama, namun Iwan itu segera bisa menerka siapa itu yang menelponnya. Karena suaranya, logat bicaranya, sama persis dengan Susanti. Kenshin pun lalu bertanya, "Ada apa Wan? Siapa yang telepon itu?" Iwan pun menjawabnya, "Itu bro, siapa lagi kalau bukan mantan yang belagu itu, yang jadi sombong sekali. Pagi-pagi kita diperintah tak boleh telat masuk kerja. Emangnya siapa dia? Sok gitu." Kenshin lalu menyahut, "Udah Wan, lu sabar aja. Jangan emosi. Jangan pula cemburu. Biar dia punya cowok yang baru. Mungkin bukan jodoh lu." Iwan lalu bicara, "Bukan gua cemburu bro. Masalahnya sikapnya itu keterlaluan sekali. Suka merendahkan orang." Kenshin menyahut, "Ya udah Wan, kita berangkat aja." Sebelum melangkahkan kaki, gantian handphone Kenshin berbunyi. Dilihatnya siapa itu yang menelpon. Ternyata, tertera nama, "My Lovely." Rupanya itu Kaori. Terdengar ia menyapa, "Assalamualaikum. Selamat pagi nih. Gimana nih keadaannya kamu? Udah baik kan ya?" Kenshin menjawab, dengan wajah yang tersenyum. Dirinya berucap, "Kan dari kemarin, aku udah baik kan. Ini aja, mau berangkat kerja." Kaori menyahut, "Syukurlah kalau gitu. Hati-hati ya kalau di jalan." Kenshin pun menyahut, "Iya Kaori. Terus kamu sendiri, lagi di mana nih? Di tempat kerja atau di rumah ya?" Kaori lalu bilang, "Ini aku juga mau berangkat. Ini masih ada di rumah." Kenshin pun bicara, "Ya udah, hati-hati ya Kaori. Kalau ntar mau berangkat kerja." Di sela itu, si Iwan memperhatikan wajah Kenshin yang senyum-senyum sendiri sembari bicara di telepon. Sampai Iwan yang melihatnya itu berucap, "Waduh, pagi-pagi sudah asmaraan nih. Jadi merasa iri aku bro. Pingin juga mendapat perhatian kayak gitu." Hahaha. Iwan tertawa bicara ke Kenshin. Kenshin pun lalu bilang, "Ya entar kan, lu juga akan menemukan sendiri Wan. Tinggal menunggu waktu aja." Kemudian Kenshin bicara mengajak Iwan, "Ayo Wan, kita berangkat. Entar agar nggak telat." Berjalanlah mereka berdua menuju ke perusahaan tempatnya bekerja Shirley, yang tempo hari pernah bermasalah dengan debt collector. Rupanya di hari itu, ia menganggap bantuan Kenshin ke dirinya, yang membayar sejumlah angsuran saat mobilnya tak jadi ditarik dealer. Rupanya hal itu, ia anggap hutang yang harus dibayar. Shirley pun berencana akan mengembalikan uangnya Kenshin. Namun, ia tak mengetahui gimana caranya. Setelah dipikir-pikir, Shirley berkeinginan untuk menanyakannya pada Rena, yang tak lain adalah temannya. Ia ingin bertanya tentang nomor handphonenya Kenshin. Di lain tempat, Kaori sudah berada di ruang kerjanya. Dimulailah aktivitasnya di pagi itu. Kaori membuka-buka komputernya, lalu secara tak sengaja, ia mengingat mimpinya di waktu malam. Kaori itu membaca nama perusahaan yang saat ini ada Kenshin yang kerja di dalamnya. Kaori mencoba membuka alamat itu di sebuah website. Setelah dicari-cari, akhirnya ia pun menemukan. Ternyata, ia baru tahu jika perusahaan itu adalah salah satu anak cabang dari perusahaan yang baru dibeli sahamnya, yang belum genap 1 tahun. Kaori lalu bicara sendiri, "Oh gitu ya, ternyata ada juga di situ." Lalu Kaori jadi teringat jika rumah temannya berada tak jauh dari tempat itu. Ia pun sampai merasa pernah ke sana. Lalu ia berangan-angan, bertanya-tanya sendiri, apa boleh ya jika ke tempat kerjanya Kenshin? Marah nggak ya dia jika entar ke sana? Kaori tersenyum-senyum saat membayangkan hal itu. Waduh, gawat-gawat ini.
Kalau Kauri ke sana beneran. Tak lama kemudian, Kenshin dan Iwan telah sampai di perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah mempersiapkan sejumlah alat, berganti pula seragamnya, melangkahlah keduanya, berjalan ke ruang kantor, yang menjadi jadwal kerjanya, di hari ini, yang nampaknya, masih sama, dengan yang kemarin. Saat tiba di depan pintu, kehadiran Iwan dan Kenshin, tiba-tiba saja, mendapat sambutan. Rupanya itu Susanti, yang sudah hadir, terlebih dulu. Ketika melihat Iwan masuk, Susanti itu langsung bicara, "Waduh Wan, lu kok datangnya terlambat lagi Wan? Bukannya tadi udah gua peringatkan? Masa atasan seperti saya Wan, datangnya lebih dulu ketimbang cleaning service-nya? Apa itu kagak pelanggaran ya Wan? Belum lagi lu kemarin bersikap nggak sopan pada tamu. Hati-hati lu Wan, entar teman-teman marah ke kamu. Ini lagi pekerja baru 1 hari masuk, kok langsung bolos gitu? Nggak pakai surat pula, emangnya perusahaan kakek lu apa? Cakep-cakep kok nggak tahu aturan gitu." Susanti terkesan marah pada Kenshin. Namun secara tak sengaja, ia mengakui Kenshin adalah cowok yang tampan, berhubung kerjanya hanya cleaning service. Jadinya, hal itu tak menarik dipandangnya. Sementara, di meja belakang sendiri, terlihat cowoknya Susanti, yang sedari tadi, lagi duduk sendiri. Dia terlihat memainkan handphone, sambil kakinya di atas meja. Cowoknya Susanti itu, mirip seorang bos aja, melihat Kenshin dan Iwan, dengan pandangan yang sinis. Kenshin, yang mendapat teguran itu, dirinya nampak tenang saja, tak ada reaksi ataupun emosi. Lain halnya si Iwan, meskipun ia terdiam, tapi hatinya rada panas. Setelah itu, Susanti tiba-tiba bicara, ia hendak memerintah. "Kalau gitu, hei kamu pekerja baru, yang bolos kemarin itu, ini, gua kasih keringanan, agar lu entar, kagak diomelin atasan. Cepet lu cuci mobil sana, yang di luar, dekat jendela itu. Karena itu mobil milik atasan di sini, biar nanti aku bilang, kamu yang cuci, jadi orangnya kagak marah." Susanti itu berbohong, padahal mobil yang dimaksud adalah milik cowoknya sendiri. Si Iwan pun tahu hal itu. Rasanya dirinya ingin mengatakannya pada Kenshin, kalau sedang dikerjain. Namun Kenshin menjawab, "Iya mbak, sini saya akan cucikan." Kenshin memberi tanda pada Iwan, agar menurut saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.